Dari Ibu Evi, kita tahu bahwa di tengah ketidakpastian global dan juga tekanan geopolitik yang juga mengancam adanya krisis energi, saat ini kan juga Indonesia pun berfokus pada net zero emission. Bagaimana pandangan dari Anda? Oke, sebenarnya salah satu upaya untuk memastikan bahwa net zero emissions itu tujuan itu bisa tercapai adalah percepatan dari pengembangan untuk alternatif energi, terutama green energy atau renewable energy. Pandangan saya basically kalau misalnya memungkinkan renewable energy ini pembangunannya bisa lebih dibantu untuk distimulasi biar lebih cepat. Jadi kita tahu bahwa ketahanan energi yang seperti dijelaskan oleh Pak Rio tadi masih dalam proses, maksudnya masih dalam taraf tahan. Dan kita tahu bahwa energi yang ada di Indonesia itu disupport hampir 80% dari minyak bumi dan batu bara. Sedangkan dari gas sendiri itu mungkin hanya 15-20% dan sisanya adalah renewable energy. Kami dari Sun Energy basically sebagai pelaku usaha untuk energi surya ingin menunjukkan bahwa kita bisa membantu dalam proses pembangunan di Indonesia khususnya untuk energi surya. Bu Evi masih berbicara soal demand. Kalau dari solar panel sendiri seperti apa sih tren demand-nya di Indonesia dan juga prospeknya ke depan? Oke, kalau untuk di solar PV di Sun Energy kami hanya fokus untuk komersial, industrial, namun juga kami udah mulai entering untuk residensial melalui Santera. Jadi kalau ada brand Santera itu khusus untuk Sun Energy residensial saja. Nah, kami juga berusaha untuk masuk ke dalam value chain untuk ekosistem kendaraan listrik melalui Sun Mobility. Untuk prospek ke depan, khususnya pada tahun ini udah mulai kelihatan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penggunaan solar PV khususnya untuk komersial dan industrial. Karena sebenarnya solar PV sendiri itu menunjang adanya konsep terciptanya satu value chain di mana itu affordable, kemudian juga sangat fleksibel dan juga sustainable. Jadi ekosistem kami dan bisnis kami itu sangat menunjang untuk percepatan implementasi dari ESG sendiri. Jadi merupakan satu konsep yang sangat baik untuk bisnis partner kami guna mencapai implementasi ESG di masing-masing perusahaan. Oke, untuk residensial tadi dan juga kendaraan sejauh ini sudah berapa besar peningkatannya? Kalau untuk pertumbuhan saat ini memang yang residensial lambat laun meningkatkan kelihatan ya, karena mulai adanya pengertian dan pengetahuan dari para masyarakat. Awareness-nya meningkat. Awareness-nya sudah meningkat karena itu memang effort yang sudah kita lakukan udah hampir kurang lebih dari 5 tahun untuk sosialisasi kegunaan dari solar PV di residensial. Jadi benar-benar fokus kami saat ini benar-benar hanya untuk yang di komersial dan industrial untuk membantu para perusahaan biar ada cost optimisasi. Oke, sejauh ini sudah berapa total kapasitas pasang dari solar panel yang sejauh ini dilakukan oleh Sun Energy? Untuk di Sun Energy di Indonesia sendiri kami sudah mencapai hampir 100 megawatt dalam kurang dari 7 tahun. Dan kami adalah satu-satunya solar developer VP yang pertama yang masuk dan melakukan ekspansi di Asia Pasifik. Total dari megawatt itu sendiri overall itu lebih dari 280. Terkait dengan performance, seperti apa sih performance dari Sun Energy sendiri? Apalagi kita tahu bahwa demand dan juga prospeknya ke depan masih sangat besar. Ya. Jadi kalau untuk Sun Energy sendiri kami ingin mengembangkan solar PV tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di Asia Pasifik. Dengan adanya perkembangan kenaikan harga tingkat suku bunga dan juga kondisi geopolitik yang ada di dunia, kita lihat semua pelaku usaha itu melakukan cost optimisasi dan cost reductions. Bagaimana cara kami Sun Energy sebagai salah satu potensial bisnis partner untuk masuk ke dalam dan membantu para bisnis partner kami untuk mengimplementasikan atau mencapai
dari cost optimisasi itu adalah salah satu juga strategi yang kami gunakan untuk mengembangkan pasar kami. Semua demand dan juga supply itu kan diatur dengan adanya kebutuhan ya, kebutuhan atas penggunaan alternatif energi khususnya untuk solar PV, karena di Indonesia sendiri khususnya kita kan sinar matahari itu maksudnya tidak pernah berhenti. Kita musim kita itu selalu kan selalu ada cahaya matahari. Jadi energi surya itu adalah salah satu yang paling mungkin tingkat resikonya itu paling rendah dibandingkan development dari energi yang lainnya. Dan juga kalau misalnya dilihat cost optimisasi yang bisa dicapai itu instantly bisa dicapai gitu. Karena memang penggunaan sinar matahari itu bisa mensupport untuk operasi dari masing-masing perusahaan calon potensial pelanggan kami. Oke, tapi kalau pembangkit solar panel ini kan memiliki karakteristik intermittent atau sebenarnya tidak stabil. Seperti apa terobosan dari Sun Energy? Salah satu cara untuk mengurangi intermittent itu menggunakan sistem off grid, di mana kita harusnya menggunakan baterai sistem. Dan saat ini Sun Energy sendiri kita sedang melakukan bagaimana upaya untuk melakukan investasi di baterai dan storage system, karena memang saat ini secara komersial belum fly gitu ya. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mencari teknologi di mana kita bisa memastikan bahwa off grid system dan baterai atau storage system ini bisa dilakukan di Indonesia. Kalau misalnya untuk melakukan feasibility itu kita perlu waktu. Jadi saya rasa arahnya akan ke sana. Butuh